Jadi tuh nggak perlu khawatir pocong loncat-loncat, cuman dia datang tiba-tiba aja gitu ya. Coba dia datang dengan gaya yang lain. Iya. Entah gaya bebas, gaya punggung, gaya batu, ya kita nggak tahu. Atau Tapi ada adegan si pocong muntah, nanti kan. Bahkan Joko Anwar ini aja mematahkan stigma pocong. Tony, kalau kamu kangen dengerin panggilan ibu buat anak-anaknya, berarti film ini wajib masuk watchlist kamu. Sepanjang film, kamu pasti bakal ngerasa deg-degan, gak sabar pengen ketemu ibu. Tapi sebelum ketemu ibu, kamu harus temui dulu nih para pengikut ibu di setiap ruangan rumah susun. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review film Pengabdi Setan 2 Communion. Hai kawan Puan, balik lagi di konten Sinepuan. Buat kamu yang hobi nonton atau penasaran nih sama film atau series yang lagi trending, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas film atau series yang lagi trending dan pastinya seru banget. Betul. Nah, di episode kali ini kita mau bahas apa nih Kak Citra nih? Jadi kita ini mau ngebahas film yang happening banget, gimana dalam waktu 4 hari setelah peluncurannya dia sudah bisa mendatangkan 2 juta penonton di seluruh Indonesia. Kita mau bahas film apa nih? Bisa dilihat di belakang, silahkan dilihat. Saya tidak mau ya melihat ke belakang. Nah, kita akan menyambut kedatangan ibu di film Pengabdi Setan 2 Communion. Jadi ini sosok ibu ini sangat legendaris ya. Ikonik belakangan ini si ibu ini ya. Jadi sebagai informasi juga si Pengabdi Setan 2 Communion ini itu pertama kali ditayangin itu pada tanggal 4 Agustus kemarin. Orang di balik sosok ibu ini tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah Joko Anwar. Ya, jadi Joko Anwar ini yang menyutradarai Pengabdi Setan 2 Communion. Dan juga film pertama ya, Pengabdi Setan yang pertama ya. Dan para pemainnya tentu saja masih melanjutkan dari yang pertama dengan sosok utamanya adalah Tara Basro. Kawan Puan, film Pengabdi Setan 2 Communion ini menceritakan babak baru, kehidupan baru dari Rini dan keluarganya. Yang dulu kan dia kabur dari teror ibu itu di rumahnya yang lama kan. Betul. Kini Rini, bapak, 2 adiknya Bondi sama Tony itu tinggal di rumah susun. Tinggal di rumah susun itu kita mikirnya pasti rame ya sih, amannya karena rame. Kalau kita kenapa-napa ada tetangga. Mikirnya awalnya seperti itu. Tapi gimana kalau kita sebenarnya nggak tahu apa-apa soal tetangga kita? Benar. Dan pada suatu malam ada kejanggalan mulai terasa. Dan seiring dengan itu semua, rahasia soal kelompok pengabdi setan perlahan-lahan mulai terbongkar. Nah, jadi kata si sutradaranya, film ini tuh cenderung nggak bikin terlalu stres, katanya. Coba sebagai penonton, menurut Anda, Langit? Kenyataannya emang nggak stres sih, udah gila. Lebih ke capek ya? Capek hati, capek mental. Bener. Mau mandi, melek, ramas melek nih kawan-kawan nih. Begitu merem sedikit, aduh keinget wajah. Si ibu dan kawan-kawannya gitu kan. Jadi emang nggak bikin stres? Enggak stres Cuman sih. Bikin sulit menjalani aktivitas sehari-hari aja gitu ya. Tapi memang walaupun kata Mas Joko tidak buat stres, tapi memang karena mungkin faktor komedi yang diselipin di tiap-tiap adegannya sih. Kan banyak ya yang mengundang tawa para penonton di bioskop gitu kan. Jadi walaupun ini horor, tapi menurutku ini juga ada komedi, walaupun cuman ya kayak sentilan-sentilan gitu, tapi penempatannya juga pas ya. Komedi-komedi ringan gitu komedi kan. ringan. Horornya tuh setelah kita ketawa ya. Iya. Jadi sebenarnya ketawa itu lebih ke coping mechanism kita karena takut ya. Lucunya karena itu gitu. Nah Kak, setelah nonton juga nih banyak nih perdebatan ya di yang viral juga di media sosial. Ramai banget ya.
ada yang bilang wah ini ceritanya menarik, terus ada juga yang bilang ini nggak ada ceritanya, nggak ada plotnya gitu. Tapi Pengabdi Setan ini emang diawali dengan babak 1 tuh kayak grande banget, kayak men-set ekspektasi penonton yang tinggi dengan ada deretan poci-poci itu di gedung Boscha ya. Di gedung Boscha. Dan babak kedua dan ketiga tuh emang lebih menyempit Kak. Jadi plotnya tuh ya emang sekitar di jadi lebih spesifik ya pembahasannya ya. Sekitar di rumah susun itu. Di situ aja gitu kan. Gimana mereka survive dan keluar dari rumah susun itu. Tapi sebenarnya ya kalau mungkin menimbulkan pro dan kontra, kenapa kok bahasnya cuma di rumah susun aja. Tapi justru menurutku melihatnya adalah ketika hanya membahas di rumah susun itu aja, itu memosisikan kita sebagai penonton juga ngerasain kita terjebak di dalam rumah susun itu kan. Betul. Di antara horor-horor atau teror yang ada, kita jadi ngerasain kita berada di tempat tersebut gitu kan. Dan film ini juga plotnya present banget ya kan, benar. Nggak ada drama-drama flashback, kan banyak tuh film-film horor atau segala macam yang ada flashbacknya gitu, yang membuat kita juga fokus banget nih sama teror yang ada di rumah susun ini, dan kita nggak perlu mikirin drama Fafifu lainnya gitu. Tapi Joko Anwar nih suka ngeprank, jadi kadang kita pikir ada atau nggak ada. Tapi kita pikir siapa ada, justru ada. Ini bener-bener ya. Sebenarnya dari teknis kamera dan sound tuh juga ngebuat penonton tuh ikut antisipasi. Setuju banget. Ngerasa tegang setiap saat. That's why nonton ini tuh capek gitu ya. Gitu. Didukung sama mungkin kalau lampu yang temaram banget kan. Cuman kayak pakai senter, pakai korek doang. Jadi kan gelap setiap saat sehingga kita juga takut kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi gitu. Dan pengambilan gambar yang sifatnya kayak observasi gitu ya bikin kita juga jadi mereka ngintip, kita ikut ngintip gitu. Kita dibawa deh pakai kawan-kawan ke rumah susun itu, ya bikin gimana ya, di rumah sendiri jadi celingak-celinguk. Bahkan aku ngerasainnya adalah seperti tidak ada jeda untuk penonton untuk bernapas sebentar betul. Rehat dulu nih dari tegang, dari kecapean karena kita selalu harus waspada gitu kan. Ini tuh benar-benar mungkin di awal aja kali ya agak mereka keluar rumah susun, suasana terang gitu. Tapi begitu kejadian lift terjadi, udah. Dan yang bikin tambah ngeri, mau cari teror dan ketakutan macam apapun ada di sini. Kawan Puan nggak takut setan, tenang aja. Ada scene gore yang berdarah-darah yang mungkin kamu takut gitu. Dan kita juga seperti diingatkan kematian gitu dengan emang ancaman hantu-hantunya ini fresh banget. Ya bayangin aja gitu ya. Jadi itu semua bercampur. Terornya, teror hantu, teror akan takut kematian, nggak bisa keluar pula gitu kan, udah takut mati lampu, takut di ruangan sempit. Bener. Ada adegan itu juga ya. Nah Kak Citra, nggak cuman soal hantu-hantuan, darah-darahan, teror-teroran, tapi juga ya ada isu penting gitu. Benar. Bukan Joko Anwar namanya kalau nggak ada isu-isu penting. Nggak kalau nggak nyelipin itu bukan Joko Anwar gitu ya. Ada isu soal politik sampai isu perempuan juga dia bahas di sini gitu. Jadi pertama nih dari karakter baru terutama ya, aku tertarik banget nih sama karakter Tari ya yang diperankan sama Ratu Felicia. Jadi dia ini kayak stereotip perempuan yang dianggap perempuan nggak benar, perempuan nakal yang dijudge berdasarkan pakaiannya dia yang mini gitu atau pekerjaannya dia. Karena kan digambarkan dia pulangnya selalu bekerjanya di malam hari. Iya, bekerja di malam hari gitu. Jadi dan walaupun ini latarnya tahun 80-an, stigma itu tuh masih ada sampai sekarang gitu. Itu yang disentil sama Joko Anwar lewat si karakter Tari. Selain itu juga ada unsur politik nih, soal penembakan misterius. Atau yang kalau di era 80-an mungkin tahu dengan istilah Petrus ya kan? Gitu, penembak misterius. Ini dikuak lagi lah di dalam si film Pengabdi Setan 2. Gitu. Kan mungkin kalau dikaitin dengan
rumah susun atau sekte itu kan ini sama-sama sebuah kematian yang misterius kan. Betul. Gitu. Jadi mungkin Joko Anwar pengen mengkaitkan itu semua. Dan sebenarnya banyak isu sosial yang ada di dalam satu gedung rumah susun itu. Betul. Jadi lebih dinamis dan sebenarnya lebih realistis juga karena itu yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi salah satu ciri khas sang Joko Anwar adalah menggambarkan menghadirkan sosok perempuan hamil yang selalu dikaitkan juga dengan kesuburan. Gitu. Kalau misalkan di sini kan ada ibu hamil satu orang yang juga menjadi korban tragedi Silif ini gitu, dan kesuburan adalah ada kaitannya juga dengan si sosok ibu. Sosok ibu. Jadi di setiap film Joko Anwar itu selalu ada perempuan hamil di semuanya ya gitu. Dan salah satunya juga perempuan Tanah Jahanam yang nggak kalah seremnya juga. Benar. Dan perempuan Tanah Jahanam kan ada masalah isunya di situ kan karena ancaman atau kutukan bagi bayi yang baru lahir gitu dan ibu yang baru melahirkan. Terus bahkan film pertamanya Joko Anwar yang judul Janji Joni itu juga ada ibu hamil. Tapi ibu hamil yang selamat, yang bahagia tuh cuma di film pertamanya itu. Sisanya kelam sekali ibu hamil. Selain sosok ibu, kalau kalian lihat di belakang ini, saya nggak mau nengok ya, tolong tidak. Di belakang si ibu ada sesuatu yang seperti jumping candy, si Pocica, si pocong ini jadi salah satu media untuk menakutkan penonton gitu. Tapi yang menariknya adalah Joko tidak mau menggambarkan si pocongnya itu dengan cara yang mainstream. Karena kan selama ini orang mikirnya pocong itu lompat-lompat gitu kan. Tapi di sini Joko justru tidak mau menggambarkan yang biasa aja dari si pocong ini. Gitu kan. Jadi itu nggak perlu khawatir pocong loncat-loncat, cuman dia datang tiba-tiba aja gitu ya. Coba dia datang dengan gaya yang lain. Entah gaya bebas, gaya punggung, gaya batu, kita nggak tahu. Atau ada adegan si pocong muntah. Nanti kan bahkan Joko Anwarnya aja mematahkan stigma pocong dalam film ini gitu. Betul. Tapi juga teror pocongnya ini nggak jadi yang utama ya, nggak jadi hantu yang yang paling menakutkan juga di sini. Memang sih menakutkan, tapi sebenarnya banyak unsur menakutkan lainnya gitu ya di film. Jadi benar posternya pocong ini hanya membantu si stafnya ibu ibu lah. Nah kawan puan, di film Pengabdi Setan 2 ini ada misteri yang belum terpecahkan dari Pengabdi Setan pertama, yaitu pasangan yang selalu hadir di akhir film. Jadi di film pertama juga ada ya? Ada, di film kedua ini juga ada. Batara dan Darmina. Siapakah mereka? Jadi aromanya itu adalah percampuran kembang 7 rupa. Waduh. Sama air mawar yang biasa untuk nyiramin kuburan itu. Kata itu bau ibu ya? Bau ibu, ya ampun.